Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang kembali kepada para mahasiswa, mahasiswi IBN Tegal dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya uraikan di sini, yaitu yang pertama pengertian strategi pembelajaran akidah akhlak, tujuan strategi pembelajaran akidah akhlak, fungsinya, jenis-jenisnya, dan yang terakhir strategi yang tepat dalam pembelajaran akidah akhlak. Pengertian strategi pembelajaran akidah akhlak. Strategi berawal dari bahasa Yunani strategia, yang artinya perencanaan panjang untuk mencapai sebuah tujuan atau keuntungan. Kalau Anda mau ke Jakarta dari Tegal, rumah Anda di Pantura, maka yang paling baik adalah Anda harus melewati jalur Pantura itu yang paling tepat. Jangan melalui jalur selatan. Ini akan membuang-buang waktu. Maka inilah pentingnya strategi. Anda punya cara dan punya teknik. Caranya Anda harus ke sana naik kendaraan roda 4 misalkan. Nah, teknik itu lebih rinci lagi daripada metodenya. Tekniknya Anda bisa ke sana sendirian atau dengan teman dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran menurut Sujana, yaitu upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dari pendidik ke peserta didik, ini ada KPM. Inilah pembelajaran. Nah, sementara akidah akhlak itu, akidah membahas tentang keyakinan, akhlak membahas tentang perbuatan. Jadi, sebuah penyampaian dari guru ke murid yang berkaitan dengan keyakinan atau perbuatan. Nah, ini pembelajaran tematiknya. Ya, kita kajian fokusnya tentang tematik. Bahwa pendidikan akidah akhlak sesuai dengan kurikulum sekarang ini, ada beberapa sekolahan yang sudah menggunakan tematik, ada yang belum. Kalaupun belum, sebenarnya di dalam daftar isi dari setiap kelas itu sudah masuk pada tematik ya. Pelajaran pertama ini ya, rukun iman, pelajaran kedua syahadat. Kalau tematik itu kan menggabungkan dari beberapa mata pelajaran. Ketika seorang guru tidak menggunakan model tematik sebagaimana yang dicetuskan oleh kurikulum 2013 misalkan ya, maka seorang guru itu tentunya harus berinisiatif sendiri menggabungkan materi dalam pelajaran yang lain semampunya. Nah, inilah tematik, namanya tematik pribadi begitulah ya. Itu tidak apa-apa. Yang penting dalam rangka untuk menyampaikan sebuah maksud, prinsip, tujuan pembelajaran kepada siswa. Prinsipnya adalah berorientasi pada tujuan. Ada aktivitas, individualitas, dan integritas. Integritas itu sebuah konsistensi atau kompeten, istiqomah lah ya dalam menyampaikan pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran akidah akhlak. Ya. Tadi Anda mau dari Tegal mau ke Jakarta, maka kalau Anda menggunakan strategi yang tepat, maka hasilnya akan efektif dan efisien ya, tidak membuang-buang waktu. Inilah tujuan strategi pembelajaran. Tujuan Anda mengajar tentang iman kepada malaikat misalkan kepada siswa, maka Anda harus mempunyai strategi yang sangat tepat ya, agar tidak membuang-buang waktu. Bagaimana caranya Anda bisa menyampaikan iman kepada malaikat atau materi yang lain supaya siswa-siswi itu bisa paham dan efisien dari segi waktu. Dalam pembelajaran akidah akhlak, guru tidak hanya mengambil semua kesempatan untuk menjelaskan, tapi memberi kesempatan kepada siswa. Jadi guru itu berusaha untuk memancing bagaimana siswanya itu agar bisa aktif. Macam-macam strategi pembelajaran akidah akhlak ada dua, yaitu
Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, inilah tematik ya. Pembelajaran kepada yang berpusat pada pendidik ini lebih umumnya dikatakan sebuah pembelajaran yang mengacu pada mapel. Kalau sudah diserahkan kepada siswa, berpusat pada siswa, itu biasanya tematik. Meskipun ada juga yang masih menggunakan materi pelajaran. Strategi sukses akidah akhlak secara tematik ya, tidak membatasi jam mata pelajaran. Satu tema terdiri dari beberapa mata pelajaran dan harus menyenangkan ya, jangan sampai membosankan kepada siswa. Maka prinsip pembelajaran tematik itu bagaimana guru membuka peluang pada siswa supaya siswa itu mengembangkan potensinya. Maka harus menyenangkan, jangan dikekang. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kesempatan luas dalam berpartisipasi, termotivasi, demokratis, dan menambah wawasan. Kekurangannya, waktu lebih lama, sehingga kadang-kadang materi belum semuanya tuntas. Ini kelemahannya ya, kelemahan berpusat pada peserta didik. Karena mungkin saking menyenangkan dalam pembelajarannya, sehingga guru sampai lupa ya. Tapi ini guru harus pintar memanage waktu, meskipun menyenangkan, meskipun berpusat pada peserta didik, tapi guru harus punya prinsip bagaimana supaya materi itu tuntas semua. Sementara yang berpusat pada pendidik, kelebihannya bahan ajar tuntas tepat waktu ya. 1 tahun materinya ada 9 materi misalkan, itu bisa tepat waktu sesuai dengan prota dan promesnya. Kekurangannya ya sangat membosankan tentunya ya, karena segala sesuatunya itu dari guru. Seolah-olah guru itu yang paling hebat, tidak pernah memberikan peluang kepada siswa. Maka ini sangat membosankan ya. Fungsinya ya, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif, meningkatkan bagaimana siswa itu punya bakat afektif ya, yang terpendam itu biar bisa muncul, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran itu tadi ya, biar bisa muncul potensinya, bakatnya, minatnya. Jenis-jenis strategi pembelajaran akidah akhlak, proses pengelola pesan, ada yang bersifat deduktif, induktif, ekspositorik, dan heuristik. Ekspositorik itu ya tadi, segala sesuatunya berasal dari guru, berpacu pada sebuah buku misalkan. Kalau heuristik itu guru mengantarkan pada siswa untuk melakukan pencarian, penemuan, diskusi modelnya dan sebagainya. Lebih menekankan pada siswa untuk aktif. Yang terakhir, strategi yang tepat dalam pembelajaran akidah akhlak ya, oleh Mulyasa, seorang ahli dalam pendidikan terutama bidang pembelajaran. Ini ada 5 pembelajaran yang tepat ya. Pertama, pembelajaran kontekstual, yaitu menekankan pada keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata ya, realistis dengan apa yang ada. Yang kedua, bermain peran ya, siswa diajak untuk mendramakan sebuah judul, sebuah dongeng, dan lain sebagainya. Pokoknya membagi beberapa kelompok atau guru menunjuk salah satu siswa untuk memerankan tokoh yang ada di buku misalkan. Pembelajaran partisipatif, semua siswa itu diajak untuk berdiskusi, berperan aktif ya, tidak membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian belajar tuntas ya, guru ingin bagaimana caranya supaya semua materi yang ada di dalam 1 semester itu atau dalam 1 tahun itu semuanya harus tuntas. Ini prinsip guru begitu ya, belajar tuntas. Pembelajaran dengan modul ya, jadi hampir sama dengan pembelajaran dengan model tuntas tadi ya, pembelajaran tuntas. Hanya saja dengan modul ini ada beberapa komponen ya, berpacu pada sebuah buku atau LKS ya. Komponennya
terdiri dari lembar kegiatan peserta didik, lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar soal, lembar jawaban, dan kunci jawaban. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.